Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pagi ini merupakan ibadah khusus, ibadah Hari Doa Sedunia, yang tahun ini mengambil tema, Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu, yang terdapat di Yeremia 29 ayat 11. Ibadah Hari Doa Sedunia merupakan wujud atas solidaritas kita sebagai sesama pengikut Kristus untuk bersama-sama menggumulkan berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia atau belum usainya pandemi COVID, krisis energi dan lingkungan, pertikaian dan perang yang mengancam kemanusiaan adalah pokok-pokok doa yang perlu kita naikkan sebagai empati dan sekaligus refleksi diri untuk mendapatkan kembali hikmat dari Tuhan kita, hikmat yang mencerahkan kita untuk semakin memahami rancangan dan kehendak-Nya atas apa yang terjadi di belahan dunia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, ibadah kali ini sepertinya spesial Mbak Vina. Wah, spesial seperti apa itu Mbak Hana? Ibadah kali ini spesial karena kita akan memperingati Hari Doa Sedunia. Mbak Vina tahu nggak Hari Doa Sedunia itu apa? Hari Doa Sedunia adalah hari di mana kita mendoakan untuk saudara-saudari kita di luar dari negara kita. Nah, hari ini kita mau berdoa untuk negara Inggris, Wales, dan Skotlandia, Mbak Hana. Nah, kali ini Mbak Hana kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang ada di negara Inggris, Wales, dan Skotlandia. Inggris, Wales, dan Skotlandia adalah termasuk dari Britania Raya dalam kelompok pulau yang dikenal sebagai Kepulauan Inggris. Nah, negara-negara ini dibatasi oleh pantai-pantai, dikelilingi dan dibentuk oleh perairan. Karena hal itu Mbak Hana, lahan-lahan pertanian di sana subur-subur. Wah, keren. Iya, nah yuk kita mau kenalan satu-satu nih dari ketiga negara itu. Ayo, yang pertama kita akan mengenal tentang negara Inggris. Pasti adik-adik gak asing ya sama negara satu ini. Jadi negara Inggris adalah salah satu negara yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth. Benar sekali. Kemudian, negara ini juga memiliki gudang senjata nuklir. Adik-adik tahu nggak senjata nuklir itu apa? Apa Mbak Vina? Ya, yang itu Mbak Hana yang bisa meluncur itu nggak Mbak Hana? Iya, benar sekali. Jadi, senjata nuklir adalah salah satu senjata yang paling mematikan di dunia. Keren ya Mbak Vina? Ah, iya. Kerennya lagi, keju cheddar merupakan salah satu hidangan lokal dari negara ini loh yang sudah terekspor ke seluruh dunia. Mbak Vina suka keju cheddar nggak? Suka Mbak Hana. Wah, sama dong kayak aku. Aku baru tahu ternyata keju cheddar itu dari Inggris Mbak Vina. Nah, sebagian besar penduduk di sana memiliki hidup yang makmur. Selain itu, bangunan kuno yang indah-indah termasuk katedral dan gereja ada di negara ini. Namun, karena adanya kemajuan yang pesat, hal tersebut juga mengubah dalam hal ketaatan beragama, yaitu dalam hal kehadiran di gereja. Sayang sekali ya Mbak Vina. Iya nih Mbak Hana. Yang kedua, kita akan mengenal tentang negara Wales. Negara ini merupakan negara yang berbatasan dengan Inggris di sebelah barat. Negara ini diapit oleh pegunungan dan dibatasi oleh garis pantai yang terjal. Selain itu, negara Wales memiliki ladang batu bara yang besar. Mbak Vina tahu nggak batu bara itu bahan bakar apa yo? Kereta api bukan Mbak Hana? Betul sekali. Ibu kota negara ini ialah Cardiff. Ya adik-adik, jadi ibu kota negara Wales ialah Cardiff. Populasi negara ini dipengaruhi oleh adanya migrasi
Adik-adik tahu nggak migrasi itu apa? Apa itu Mbak Hana migrasi? Jadi migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya yang melewati perbatasan negara. Nah, mayoritas penduduk di negara ini beragama Kristen Protestan. Selain itu, negara Wales dikenal sebagai negeri lagu loh. Salah satunya yaitu lagu yang berjudul Tuntun Aku Tuhan Allah. Adik-adik bisa melihatnya di Kidung Jemaat nomor 412. Oke, lanjut ya Mbak Hana. Lanjut Mbak Vina. Yang ketiga ialah negara Skotlandia. Nah, negara ini negara yang berbatasan dengan Inggris di sebelah utara. Pemandangan di negara ini sangat indah adik-adik. Salah satunya adalah aurora borealis yang bisa kita lihat saat musim dingin Mbak Hana. Nah, ibu kota negara ini apa ya Mbak Hana? Ibu kotanya Edinburgh. Betul sekali. Nah, kota ini pertama di dunia yang memiliki pemadam kebakaran sendiri loh adik-adik. Nah, sama halnya dengan negara Inggris dan Wales, populasi negara ini juga dipengaruhi oleh adanya migrasi. Oh iya, orang-orang Skotlandia juga cenderung memiliki mata biru loh Mbak Hana. Keren ya matanya biru gitu. Iya, jadi cantik-cantik sama ganteng-ganteng nih. Nah, ketiga negara tadi termasuk negara maju adik-adik. Setelah sedikit mengenal dari ketiga negara tadi, kita mau berdoa negara-negara ini dalam ibadah Hari Doa Sedunia. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam ibadah Hari Doa Sedunia dengan memuji Kidung Ria nomor 4, Allah ditinggikan. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan berkat dan nafas kehidupan pada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memulai untuk ibadah kami dalam rangka Hari Doa Sedunia, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama memuji dari Kidung Ria nomor 130, monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo
tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, mari kita menyiapkan hati kita, diri kita dengan menyanyikan pujian Kidung Ria nomor 40. Mari masuk. Shalom adik-adik terkasih, selamat hari Minggu. Saat ini, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Saat ini dengan Bu Putri ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan untuk Alkitabnya ya. Kita mau baca firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia 29 ayat yang ke-1 sampai 23. Nah, tapi karena ini terlalu panjang untuk firman-Nya, nanti adik-adik bisa baca di rumah secara lengkap ya, dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 23. Nah, kita mau baca untuk nats-nya dari Yeremia 29 ayat 10 sampai yang ke-14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan hari ini Tuhan, Engkau masih berkenan memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau masuk ke dalam hati kami, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami semuanya siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Sudah terbuka adik-adik Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Dari Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai 14. Kita baca dulu judulnya ya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Kita langsung ke ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan.
Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Haleluya. Tadi untuk judul firman Tuhan pada hari ini, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini menceritakan tentang apa? Tadi kalau adik-adik nanti dibaca ya yang lebih lengkap ya dari Yeremia 29 ayat yang 10 sampai 14. Di situ menceritakan mengapa bangsa Israel menjadi bangsa buangan di Babel. Karena apa? Karena mereka telah berbuat salah adik-adik, mengabaikan perintah Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka menyembah berhala. Terus tadi disebutkan berapa lama mereka menjadi bangsa buangan di Babel. Tadi di ayat 10 dijelaskan ya adik-adik. Berapa lama? 70 tahun lamanya. Nah, 70 tahun itu waktu yang lama ya adik-adik. Waktu yang lama sekali. Bayangkan jika 70 tahun, misalkan ada seseorang saat ini umurnya 20 tahun. Lah 70 tahun kemudian, 20 ditambah 70 tahun, jadi 90 tahun. 90 tahun, orang itu sudah tua sekali ya adik-adik. Nah, mungkin di antara mereka ada yang masih hidup atau sudah ada yang meninggal adik-adik, karena sudah tua ya. Nah, bagaimana keadaan mereka saat menjadi bangsa buangan di Babel? Nah, keadaan mereka sangat menderita adik-adik karena terbuang dari negeri mereka. Mereka menjadi orang tawanan di Babel. Mereka kehilangan jati diri mereka sebagai manusia merdeka sebagai umat Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus tadi marah, kecewa karena sikap bangsa Israel yang mengabaikan perintah Tuhan. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel atas dosa-dosa mereka. Tetapi saat Tuhan Yesus menghukum mereka, Tuhan Yesus tetap mau merentangkan kasih karunia-Nya kepada umat-Nya di masa depan. Tuhan menjanjikan mereka akan pulang kembali ke tempat asal mereka. Tadi di ayat 10 disebutkan ya adik-adik. Aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, saat di negeri pengasingan, tetapi mereka tidak tinggal diam adik-adik. Mereka tidak diam saja menunggu mereka kembali ke tanah asli mereka. Tetapi mereka di sana belajar bagaimana mereka bertahan untuk hidup. Terus berinteraksi dengan budaya Babel yang berbeda, walaupun mereka hidup tanpa kedaulatan. Dan mereka bertobat adik-adik. Di sini Tuhan menjanjikan akan membersihkan mereka dari dosa-dosa dan mengampuni mereka dari pemberontakan dan dosa yang mereka lakukan. Mereka akan kembali, janji Tuhan, mereka akan kembali bersukacita, mereka akan kembali memiliki kehormatan dan kelimpahan yang berlimpah ruah. Di sini Tuhan tidak mengungkit dosa-dosa mereka lagi adik-adik, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan pemulihan atas mereka. Tuhan berjanji tentang waktu yang sudah Tuhan berikan untuk mereka atas pemulihan yang akan mereka dapatkan. Nah, mengenai janji pemulihan Tuhan. Janji pemulihan Tuhan. Sekarang kita saat ini
Kita tahu ya, mungkin negara kita atau bahkan negara-negara di dunia sedang mengalami kondisi-kondisi yang sangat sulit. Adik-adik tahu pandemi COVID-19 yang mungkin sekitar 2 tahun lebih ya adik-adik yang sudah menggerogoti Indonesia bahkan negara-negara di dunia. Kondisi ini sangat sulit untuk kita semua ya adik-adik. Mungkin di antara kita adik-adik yang bersekolah, yang biasanya bisa bersekolah, tetapi kita bisa sekolahnya secara daring, online. Atau mungkin untuk orang tua yang bisa bekerja, tetapi karena adanya pandemi ini bekerjanya jadi tidak maksimal, tidak optimal. Nah, atau mungkin di antara kita sebelumnya sudah pernah terjangkit virus ini, sehingga kita membutuhkan beberapa waktu lama untuk kita dapat memulihkan, untuk proses pemulihannya agar kita sembuh dari virus ini. Lah terus kita bertanya kadang, kapan berakhirnya? Terus kita juga merasa, kenapa Tuhan Yesus tidak sayang kepada kita? Kapan sih pandemi ini akan berakhir? Kenapa sih Tuhan izinkan hal ini terjadi pada kehidupan kita? Semua ini sudah diatur Tuhan Yesus adik-adik. Waktunya akan tiba. Waktu di mana Tuhan akan memulihkan seluruh keadaan kita. Pertanyaannya, kapan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sabar menunggu. Menunggu waktu itu akan tiba. Waktu di mana Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan kepada kita itu tetap ada. Yang harus kita lakukan adalah sekarang berdoa, bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan Yesus, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan seluruh keadaan kita saat ini. Nah, selain itu, sama seperti bangsa Israel tadi, kita juga tidak boleh berdiam diri. Apa yang kita lakukan melalui kondisi ini? Ya, jika ada peraturan yang ada, kita harus mematuhi. Seperti apa? Dalam kondisi pandemi ini, misalkan suruh memakai masker, ya kita harus pakai masker. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan teratur, kita patuhi. Agar apa? Agar tubuh kita tetap sehat. Dan virus ini akan segera berakhir, tidak ada dan ada terus. Nah, Tuhan mengajak kita untuk hidup mengandalkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, itu pasti ada hal-hal yang dapat kita ambil. Pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita ambil dari segala sesuatu yang terjadi, dari peristiwa-peristiwa atau pergumulan yang terjadi. Nah, mungkin saat ini di antara adik-adik mengalami kondisi-kondisi sulit dalam menerima pelajaran. Diterangkan Bu Guru nih, tapi kok aku sulit menerima pelajaran-pelajaran ini? Karena sebagian dari kita mungkin masih melaksanakan sekolah secara online, ataupun ada yang daring, besok luring. Masih sekarang daring, besok luring. Jadi kita tidak begitu paham apa yang diterangkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Atau seperti sekarang ini yang terjadi, kita sekolah minggu masih kita laksanakan secara online, via YouTube, Zoom, ataupun Google Meet. Nah, ini membuat waktu kita bertemu dengan teman-teman, kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman ya adik-adik. Nah, yang dulunya kita bisa bertemu setiap hari Minggu, kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, Ibu Putri mau ajak adik-adik untuk membaca di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, Tuhan telah merencanakan segala sesuatunya untuk kita. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu untuk kita. Rancangannya apa? Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi, segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, itu baik adik-adik, tidak jelek. Nah, melalui peristiwa yang terjadi ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita agar kita apa? Kita menghargai waktu. Kita lebih menghargai waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk kita dapat bertemu dengan teman-teman. Waktu di mana kita dapat menghargai dalam bersekolah. Nah, mungkin dulunya sering membolos. Nah, tapi Bu Putri yakin dan percaya kalau adik-adik GKJW ini pada rajin sekolahnya ya, nggak pernah membolos ya. Nah, mungkin di sisi lain ada teman-teman yang lain yang dulunya sering membolos, nggak sekolah. Nah, Tuhan Yesus pengen kita lebih menghargai waktu dalam bersekolah. Kita lebih rajin bersekolah agar kita apa? Agar kita pintar. Terus dari segi teknologi, kita juga melalui peristiwa ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya pandemi ini, kita lebih akrab dengan kemajuan teknologi adik-adik. Kita bisa Zoom, Google Meet, bertemu dengan teman-teman sekolah, tapi walaupun secara daring. Nah, terus ini untuk ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan Yesus meminta apa? Kita memohon kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh. Berbicara kecewa ataupun sakit hati. Nah, kalau ada teman kita nih yang berbuat salah kepada kita, terus ketika mereka membutuhkan pertolongan kita, apa yang kita lakukan? Menolong atau acuh? Karena kita masih menyimpan rasa sakit hati kita. Nah, mungkin di antara kita ada yang bersikap tidak mau menolong ya adik-adik, atau tidak mau membantu. Tapi Bu Putri yakin adik-adik tidak begitu. Tapi mungkin ada orang lain yang begitu, menyimpan rasa dendam, sakit hati. Oh, dia begitu kok, ngapain aku bantu, gitu kan? Adik-adik, Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus berlimpah kasih. Dia tidak pendendam. Walaupun Tuhan Yesus kecewa kepada sikap bangsa-bangsa Israel, Tuhan Yesus tetap sayang dan menjanjikan harapan dan menjanjikan pemulihan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus meneladani sikap Tuhan Yesus ya. Tidak boleh pendendam. Kita harus memaafkan. Adik-adik, di hari doa sedunia ini, marilah kita bersama-sama mendoakan negara-negara di dunia. Indonesia khususnya. Dan kita juga doakan untuk negara Inggris, Wales, dan Skotlandia, agar negara-negara di dunia ini
menjadi negara yang semakin berkembang, aman, damai, dan terbebas dari virus yang terjadi, dan yang pasti selalu berpegang teguh pada kehendak Tuhan. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang Bu Putri sampaikan pada hari ini, yakinlah Tuhan Yesus mengetahui segala rancangan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan untuk kita semua. Puji Tuhan, begitulah firman Tuhan yang dapat Bu Putri sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami tadi sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami. Tuhan Yesus, begitu banyak pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah merencanakan, Tuhan Yesus sudah merancangkan segala sesuatunya yang baik untuk kami. Tuhan Yesus sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan untuk kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ria nomor 45, Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam ria-ria memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adik, mari kita semua berdiri. Kita akan mengungkapkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mengucapkan syukur kita dengan melalui persembahan dengan dasar bacaan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Ria nomor 32, Hatiku Penuh Nyanyian. Sekarang kita akan berdoa syafaat membawa beberapa pokok doa, termasuk juga kita mau berdoa untuk negara Inggris, Wales, dan Skotlandia. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya Tuhan berikan keyakinan, keteguhan, kebersamaan dapat menanggulangi wabah COVID-19 ini, sehingga masyarakat memiliki ketenangan dan ketentraman hati dalam berkarya bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia, sekaligus kekuatan dalam menghadapi tantangan dan pemerintahan ini. Kami memohon agar pemimpin negara dan jajaran pemerintahan diberi kearifan, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Kami memohon kiranya negara Indonesia bahkan dunia terbebas dari pandemi COVID-19, termasuk kesembuhan bagi masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala dan bangsa Indonesia dapat pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di dalam sorga, kami bersatu hati mendoakan terkhusus untuk negara Inggris, Wales, dan Skotlandia. Berikan mereka kedamaian, kerukunan, saling mengasihi, saling menyayangi antara sesama mereka, agar supaya di antara negara ini akan tercipta suasana yang damai dan sejahtera, sesuai
dan seturut kehendak-Mu saja. Biarlah negara-negara ini menjadi negara yang berpegang teguh dan selalu menaruh harapannya kepadamu. Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Perkenankan kami melanjutkan doa-doa yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, apabila ibadah hari doa sedunia yang diselenggarakan oleh KPPW dan KPAE kali ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Ini semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kami ya Tuhan, tetapi karena Tuhan telah hadir memberkati dan membersamai kami ya Tuhan. Kiranya ibadah hari doa sedunia ini mengingatkan kami akan apa yang terjadi pada saat ini. Kami saling mendoakan meski jarak kami berjauhan. Kami tidak saling mengenal ya Tuhan, tetapi kami saling mendoakan satu sama yang lain di seluruh dunia. Kami percaya bahwa Tuhan mengabulkan dan mendengarkan doa-doa yang dinaikkan oleh saudara-saudara kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, apabila sampai saat ini meski belum 100% pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kami mengucap syukur ya Tuhan, kami masih bisa beribadah meskipun secara online ya Tuhan. Karena ada beberapa saudara kami yang terpaksa harus isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya bahwa Tuhan melindungi dan memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi kami tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena setiap saat kami beribadah, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang begitu indah. Ajarkan kepada kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman, sehingga hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ibadah ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu atas limpahan berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Meskipun persembahan yang kami kumpulkan tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah atas kami, tapi kami percaya Tuhan akan mensucikan, Tuhan akan memberkati, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di khususnya GKJW Singosari ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami yang tidak sempurna. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, meskipun keadaan kita sakit, menderita, atau dikucilkan, ingatlah seperti bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Allah tetap menyertai, bahkan Allah tetap memerintahkan mereka untuk terus berkarya. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kalian. Nah, betul sekali nih. Ngomong-ngomong untuk terus berkarya,
Sepertinya adik-adik sudah menerima gambar yang sudah diberikan oleh kakak-kakak Pamong sebelumnya nih Mbak Hana. Nah, adik-adik bisa mewarnai gambar-gambar tersebut. Iya adik-adik, nanti setelah diwarnai adik-adik bisa mengumpulkannya di grup WA orang tua ya. Oke, nah adik-adik yuk kita bangkit berdiri. Kita mau sedikit bergoyang-goyang seperti Kidung Ria nomor 68, biarpun gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa berkat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, kasih, kekuatan, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersama-sama pujikan lagu Kidung Ria nomor 164, Shalom Bagimu. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula. Shalom, shalom. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula. Shalom, shalom. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Hari Doa Sedunia hari ini. Nah, dari ibadah ini kita mau bersama-sama tetap mendukung saudara-saudara kita di luar negara kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.